Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michael Andren Danilo dari 10 Seni Lukis 1, absen 13, SMK Negeri 12, Surabaya. Kali ini saya akan berceramah pada bab 3 tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Inilah pentingnya mengelola dan melanjutkan harta sesuai kebutuhan dan tidak berfoya-foya. Harta juga bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses pencariannya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertera pada surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang memiliki arti, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada fakir miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu atau hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikut ini ialah contoh sifat tafsir pada berbicara, berkata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu, baik maupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh, menggunakan kuota internet untuk searching, chatting, hal-hal yang tidak perlu. Dan 2. Contoh taksir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua lengan, leher, jari, jemari, dan kaki. Pertemuan warga, perpisahan mahal, mewah, lengkap, dan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan juga melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Berikut cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersifat rendah hati. Menghindari sifat riya dan juga sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain, agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Berikut ialah ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan juga sum'ah. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukannya. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan kepada orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh jika tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah keramaian. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan juga didengar, dipuji orang lain. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan juga sum'ah. 1. Meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperbanyak rasa syukur. 4. Memperbanyak ingat kematian. 5. Membiasakan hidup sederhana. Berikut cara menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain dan tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenarannya. Berikut cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang tidak senang terhadap kebahagiaan karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain.
berupa harta benda atau jabatan. Adapun beberapa cara untuk menghindari sifat hasad adalah sebagai berikut. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. Sekian dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.